Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang etika petugas medis. Etika profesi. Kita kembali dulu dengan kata arti dari etika dan profesi. Kata etik atau etika berasal dari kata ethos atau bahasa Yunani yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat. Etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dengan demikian, etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self control, karena segala sesuatunya dibuat dan ditetapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Etika merupakan cerminan dari sebuah mekanisme kontrol yang dibuat dari dan ditetapkan oleh dan untuk kepentingan suatu kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi. Baik, kita lanjut. Ciri-ciri profesi. Pertama, sebuah profesi mensyaratkan pelatihan ekstensif sebelum memasuki sebuah profesi. Yang kedua, pelatihan tersebut meliputi komponen intelektual yang signifikan. Yang ketiga, tenaga yang terlatih mampu memberikan jasa yang penting dalam masyarakat. Adanya proses lisensi atau sertifikat. Yang keempat, adanya organisasi. Yang kelima, otonomi dalam pekerjaannya. 3 dimensi utama etika profesi. Yang pertama, keahlian. Memiliki pengetahuan, nalar, atau kemampuan dalam asosiasi dan terlatih. Yang kedua, keterampilan. Dalam komunikasi, baik verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, profesionalisme. Mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang sebaiknya dilakukan. Tenaga kesehatan. Yang pertama, tenaga kesehatan adalah setiap individu yang bekerja atau mengabdi di bidang kesehatan. Cukup pengetahuan dan keterampilan serta pernah menempuh pendidikan di bidang kesehatan. Yang kedua, dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan terdiri dari: yang pertama, tenaga medis; yang kedua, tenaga psikologi klinis; yang ketiga, tenaga keperawatan; yang keempat, tenaga kebidanan; yang kelima, tenaga kefarmasian; yang keenam, tenaga kesehatan masyarakat; yang ketujuh, tenaga kesehatan lingkungan; yang kedelapan, tenaga keterampilan fisik; 9, tenaga teknis medis; yang ke-10, tenaga teknik biomedika; yang ke-11, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lainnya. Mari kita lanjut, yaitu tentang tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi beberapa hal, yaitu jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis. Serta jenis tenaga kesehatan juga termasuk dalam kelompok tenaga psikologis klinis, yaitu seorang psikologis klinis itu sendiri. Yang ketiga, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan yang terdiri atas berbagai jenis perawat. Yang keempat, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan, yaitu adalah seorang bidan. Yang kelima, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian, yaitu terdiri atas 2 hal, yaitu seorang
apoteker, dan juga seorang tenaga teknis kefarmasian. Kita lanjut, jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat yaitu yang terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. Kita lanjutkan lagi, yaitu jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan yang terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan. Maaf. Mari kita lanjut. Jenis tenaga kesehatan juga termasuk dalam kelompok tenaga gizi yang terdiri atas nutrisionis dan dietitian. Kita lanjutkan lagi. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik yang terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis bicara, dan akupunktur. Mari kita lanjutkan lagi, yaitu jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis yang terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis, optisian atau optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan juga audiobiologis. Kita lanjutkan lagi. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika yaitu terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan, medik, radioterapis, dan ortotik prostetik. Dan yang terakhir adalah jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional terdiri atas dua, yaitu tenaga kesehatan tradisional ramuan dan juga tenaga kesehatan tradisional keterampilan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tenaga kesehatan dalam Ensiklika Evangelium Vitae. Tenaga kesehatan yang merupakan tenaga profesi yang diakui oleh masyarakat, maka dalam pelaksanaan profesinya mereka tidak bisa lepas dari norma-norma sosial yang berlaku. Kemudian dalam gereja Katolik, norma yang diberikan kepada para tenaga kesehatan Katolik ini salah satunya tertuang dalam Ensiklika Evangelium Vitae. Ensiklika Evangelium Vitae ini selain berisikan ajaran iman Kristiani dari salah satu perintah Allah, yakni jangan membunuh, yang menitik beratkan pada nilai hidup manusiawi yang tidak dapat diganggu-gugat, juga mengandung norma moral umum yang menjunjung tinggi hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup. Kemudian, dengan menyertakan 3 kekuatan, para tenaga kesehatan melaksanakan tanggung jawab mereka. Pelayanan kesehatan yang dimaksud dalam Evangelium Vitae ini ialah alat pelayanan dari kasih Allah yang mencurahkan bagi orang yang menderita, dan yang pada saat yang sama itu adalah tindakan cinta Tuhan yang ditunjukkan dalam kepedulian yang penuh kasih kepada orang tersebut. Bagi orang Kristen, ini adalah kelanjutan aktual dari cinta kasih penyembuhan Kristus yang pergi berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Dilihat dari Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Selanjutnya, dalam perspektif kehidupan awal dan dalam pelayanan kesehatan, secara khusus bagi tenaga kesehatan Katolik ini, harus mampu mengimplementasikan Ensiklika Evangelium Vitae ini dengan benar. Dalam hal ini, tenaga kesehatan ditantang untuk secara bijak menggunakan hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Melihat dari memperhatikan orang yang sakit dengan penuh kasih sama dengan memenuhi misi ilahi yang sanggup memotivasi dan menopang komitmen yang paling tidak tertarik, bersedia dan setia
dan memberinya nilai imamat ketika ia menyajikan inti dari misi penyelamatannya. Dilihat dari sabda Yesus yang berkata, "Aku datang agar mereka memiliki kehidupan dan memilikinya dengan berlimpah." Yohanes 10 ayat 10. Justru dalam kehidupan inilah semua aspek dan tahapan kehidupan manusia mencapai makna dalam Evangelium Vitae. Pekerjaan tenaga kesehatan adalah layanan untuk kehidupan yang sangat berharga, mengekspresikan komitmen manusia dan kristianisasi yang mendalam. Dilakukan dan dibawa juga agar tidak hanya sebagai kegiatan teknis, tetapi juga sebagai salah satu pengabdian dan cinta sesama. Itu adalah suatu bentuk kesaksian kristianisasi. Dalam bekerja, mereka juga diharapkan bisa menjadi wali dan pelayanan kehidupan manusia. Untuk inilah pekerja kesehatan profesional atau sukarela mencurahkan aktivitas mereka. Ini adalah sebagai seorang dokter, perawat, pendeta rumah sakit, religius pria dan wanita, administrator, pemberi perawatan sukarela bagi mereka yang menderita, mereka yang terlibat dalam diagnosis, perawatan dan pemulihan kesehatan manusia. Ekspresi utama dan simbolis dari perawat adalah kehadiran mereka yang waspada dan peduli rancang. Disinilah kegiatan medis dan keperawatan mengungkapkan nilai manusia dan Kristennya yang tinggi. Kemudian kita akan berlanjut, yakni tentang petugas medis dalam menjaga kerahasiaannya. Melatar belakangi dari Sumpah Hippokrates yang dimana menyebutkan, yaitu apa yang mungkin aku lihat atau dengar dalam perawatan atau bahkan di luar perawatan yang saya lakukan yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang tidak boleh disampaikan keluar, saya akan menyimpannya sebagai sesuatu yang memalukan untuk dibicarakan. Di sini petugas medis kerahasiaannya juga penting karena manusia berhak untuk dihargai. Salah satu cara penting dalam menunjukkan penghormatan adalah dengan menjaga privasi mereka. Dalam setting medis, privasi kadang betul-betul dikompromikan, namun lebih karena untuk menjaga kehidupan pribadi pasien supaya tidak terlalu terganggu, yang hal ini memang tidak diperlukan. Karena setiap orang berbeda dalam keinginannya untuk terhadap privasi, kita tidak dapat mengasumsikan bahwa setiap orang ingin diperlakukan seperti kita ingin diperlakukan. Perhatian harus diberikan untuk menentukan informasi pribadi, mana yang ingin tetap dijaga kerahasiaannya oleh pasien dan mana yang boleh dibeberkan kepada orang. Selanjutnya, petugas medis dalam menjalankan kerahasiaannya. Yang pertama, kepercayaan merupakan standar legal dan etis dari kerahasiaan di mana profesi kesehatan harus menjaganya. Tanpa pemahaman bahwa pembeberan tersebut akan selalu dijaga kerahasiaannya, pasien mungkin akan menahan informasi pribadi yang dapat mempersulit dokter dalam usahanya memberikan intervensi efektif atau dalam mencapai tujuan kesehatan publik tertentu. Pembeberan, keterangan atau membuka rahasia adalah hal yang rutin dalam kerahasiaan. Sering muncul di sebagian besar institusi kesehatan. Banyak orang seperti dokter, perawat, teknisi, lab, mahasiswa, dan lain-lain memerlukan akses terhadap rekam medis pasien untuk memberikan perawatan yang baik terhadap orang tersebut. Dan bagi mahasiswa untuk mempelajari bagaimana praktek pengobatan. Jika pasien berbicara dengan bahasa yang berbeda dan dengan perawatnya, diperlukan penerjemah atau menjembatani komunikasi. Kedua, dokter secara rutin menginformasi kepada anggota keluarga pasien yang sudah meninggal tentang penyebab kematian. Pembeberan terhadap kerahasiaan ini dibenarkan namun harus tetap dijaga seminimal mungkin. Dan bagi siapa yang mendapatkan informasi rahasia tersebut, harus dipastikan sadar untuk tidak mengatakannya lebih jauh lagi daripada yang diperlukan untuk kebaikan pasien. Baiklah, ini kesimpulan dari presentasi kami hari ini.
Dari hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa etika profesi yang harus dilakukan terhadap tenaga kesehatan lain adalah antara lain. Yang pertama, menghormati hak-hak dari tenaga kesehatan lain. Yang kedua, memperlakukan setiap tenaga kesehatan lain dalam batas-batas norma yang berlaku. Yang ketiga, menjunjung tinggi kesetiakawanan dalam melaksanakan profesi. Yang keempat, membina hubungan kerjasama yang baik. Demikian presentasi kami hari ini. Terima kasih.